Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa Sriwinarsi. Untuk video kali ini, mari kita belajar tentang rekursif lagi ya. Ini rekursif bagian kedua. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang rekursif kali dan faktorial ya. Dan sekarang kita akan menganalisa lagi rekursif. Ya, sebelum itu kita belajar dulu tentang penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Oke, kita lihat contohnya dulu. Prosesnya disebut dengan induksi. Contoh penalaran induktif adalah harimau memiliki taring, anjing memiliki taring, serigala memiliki taring juga. Jadi semua hewan karnivora memiliki taring. Begitu. Kita lanjut aja dulu ya. Penalaran induktif menggunakan rekursif. Contohnya ada di gambar ini, itu ada foto di dalam foto seperti itu, atau segitiga di dalam segitiga. Ingat ya, rekursif itu intinya memanggil dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif memiliki dua komponen, yaitu satu base case atau basis ya Indonesianya, memiliki nilai tanpa pemanggilan kembali rekursif. Jadi nggak ada tuh memanggil dirinya sendiri. Rekursif berakhir jika bertemu dengan base case ini. Lanjut, recursion call atau reduction step. Memanggil fungsi rekursif di dalam fungsi rekursif di atasnya. Menghubungkan sebuah fungsi rekursif dengan fungsi rekursif di dalamnya. Jadi kalau base case itu tanpa memanggil dirinya sendiri, kalau recursion step memanggil dirinya sendiri. Oke, ada for your information. Infinite recursion atau rekursif tak terhingga terjadi jika tidak ada base case. Jadi kalau nggak ada basisnya malah nggak bisa berhenti tuh rekursif. Jadi basis itu memang bagus banget. Ini contohnya def multiply atau kali return A plus mult A, B min 1. Dan itu dia itu salah ya atau ngebug. Solusinya harus dikasih basis. Nah, kita review ini A kali B ini. A tambah A sebanyak B kali atau sebanyak B. Lalu ini juga sama, A tambah A sebanyak B. Lalu untuk recursion reduktifnya itu ini, kita sisakan 1A plus. Nah, rekursifnya di sini A dikali B min 1. Jadi dari fungsi ini atau recursive reductionnya kita bisa membuat def mult A, B. Nah, ini basisnya. Jika B sama dengan 1, return A. Lalu else ininya ya. A ditambah ini. A ditambah multiply A, B min 1. Udah paham? Belum Bu, kurang Bu. Oke, kita coba contoh berikutnya. Oh, sebelumnya ini bukan pertambahan tuh, perkalian tuh. Emang di dalamnya pertambahan sih, tapi ini perkalian. Oke. Nah, kita coba yang lain. Misal pangkat ya, A pangkat N. Jadi A dikali A sebanyak N times atau sebanyak 6. N kali, bukan 6 ya. Lalu ini kita kategorikan A dikali A kali N min 1. Jadi yang sini itu dibiarkan dan yang sebelah sini rekursifnya atau memanggil dirinya sendiri. Gimana? Nah, kodenya seperti ini. Def pangkat A pangkat N if. Nah, if N sama dengan 1, maka apa? Return apa? Nah, return A. Lalu else. Nah, ini langsung aja diserekursifin. A dikali pangkat A, N
main 1 yang bagian sini, yang bagian rekursif ini. Begitu. Terus step dan by stepnya seperti ini. Kita coba langsung yuk. Ayo ibu. Nah, oke. Kita di sini. Ini ya. Ini yang kemarin kita ada kali loop, ada kali rekursif, ada faktorial, dan sekarang kita mau bikin yang pangkat. Kita lihatnya dari sini. Def pangkat n. Basisnya apa tadi? If n sama dengan 1, return a. Lalu else apa tadi? Ayo, return a dikali ini, kita memanggil lagi a n min 1 seperti itu nih ya. Jadi yang ini langsung aja ditulis. Save. Mari kita print. Misal 5 pangkat 3 seperti yang dicontoh. Ini pangkat 5 pangkat 3. Run. Sambil ditunggu ya. Terus ibu juga menyiapkan oret-oretan. Nah, ini 5 pangkat 3 sama dengan 1, 2, 5. Mari kita oret-oret. Di PPT udah ada ya, tapi kayaknya kurang mantep tanpa dioret-oret lagi. Sekarang kita mulai ya untuk melakukan analisa. Ya, ini def berarti 5, A-nya 5, N-nya ya N-nya 3 ya. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan N. Apakah N sama dengan 1? Tidak. Maka kita pakai yang return yang rekursif. Return rekursif. A-nya berapa? 5. Lalu N-nya berapa? 3. 3 min 1, 2. Begitu. Skip dulu. Skip dulu ya. Waalaikumsalam. Nah, lanjut kita harus ini menyelesaikan yang memanggil dirinya sendiri dulu. Jadi apakah N sama dengan 1? Tidak, karena N-nya 2. Jadi ini ya. Nah, jadi 2 min 1. 2 min 1? 1. Nah, maka kita ini sekarang kita harus melakukan yang ini dulu, memproses yang ini dulu. Sekarang N-nya berapa? Ya, N sama dengan 1. Ya, N sama dengan 1, return A, maka return 5. Nah, dari sini kita bisa langsung 5 dikali 25, lalu 25 kali 5
125. Yeay. Alhamdulillah. Yang pangkat sudah, lalu sekarang yang Fibonacci. Nah ini Fibonacci atau dikenal dengan deret Fibonacci. Dinamai Fibonacci oleh Leonardo of Pisa, ilmuwan matematika dari Italia. Deret Fibonacci itu ini contohnya 1, 1, 2, 3, 5, sampai seterusnya. Penerapan Fibonacci itu ada di seni, alam, ekonomi, dan lain-lain. Fibonacci 4 hasilnya 5. Nah ini kenapa sih kok 4 bisa jadi 5 ya? Ini ada indeksnya nih, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi Fibonacci itu defaultnya ini dulu 1 sama 1. Lalu untuk seterusnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka 2 ditambah 2, lalu 3 letakkan di sini. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, dia itu menambahkan elemen n-1 ditambah elemen n-2. Urutan di belakangnya sama di belakangnya lagi, seperti itu. Nah, asumsi X merupakan bilangan bulat positif yang digunakan sebagai acuan untuk mencari bilangan Fibonacci. Misal X sama dengan 1, maka outputnya 1. Jika X sama dengan 5, outputnya 8. Ini perhatikan basisnya ya. Basisnya, kalau X-nya 0, maka returunnya 1. Kalau X-nya 1, maka returunnya juga 1. Maka basisnya ada 2. Nih, codingnya seperti ini. Ini basisnya ada 2 nih. Are you ready? Seperti biasa? Oke, kita coding. Di sini berarti def X ya. If X sebenarnya sih bisa dipisah ya, if X sama dengan 0 maka apa, tapi digabung juga bisa. X sama dengan 1. Return apa tadi? Iya, cakep. Lalu rekursifnya tadi ibu bilang apa? Return menambahkan urutan di belakangnya dan di belakangnya lagi. Jadi Fibonacci X min 1 ditambah Fibonacci X min 2. Seperti itu. Kita coba Fibonacci 4 ya, tadi yang isinya 5 ya. Print Fibonacci 4 sama dengan Fib 4. Save. Kita run. Nah, Fibonacci 4 sama dengan 5. Ini ya, bayangkan kalau di iteratif atau looping biasa, jadi nggak mirip sama pemahaman manusia kita ya. Jadi pemahaman kita kan memang ini yang X min 1 di belakangnya ditambah sama di belakangnya lagi. Tapi kalau looping nggak bakal bisa kayak gini nih. Oke, sekarang kita coba untuk step by step Fib ya, Fibonacci 4 ya. Jadi Fib 4 sama dengan, apakah X sama dengan 1 atau 0? Tidak, maka kita memanggil yang ini. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 2, 2. Nah, seperti itu. Lalu kita harus mengetahui dulu atau memanggil Fib 3 dulu ya. Kita proses yang ini dulu ya. Jadi X-nya 3 nih, apakah X sama dengan 1 atau 0? Tidak, maka panggillah ini.
Lalu 3 min 1, 2. 3 min 2, 1. Lanjut, sekarang kita memproses yang VIP 2. 2 min 1, 1. 2 min 2, 0. Lanjut, kita ini copy, lalu kita proses satu persatu lagi ya. VIP 2 sekarang kita memproses yang ini dulu. Karena X bukan 1 atau 0, maka kita memanggil else-nya ini. Kita rentangkan. 2 min 1, 1. 2 min 2, 0. Lalu kita selesaikan yang ini. VIP 1, X-nya sama dengan 1 atau 0, maka dia 1. VIP 1 juga 1. Ini juga 1. Lanjutkan. Setelah itu kita copy yang bagian sini, kita proses. VIP 1, 1. VIP 0, 1. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Fibonacci 4 sama dengan 5. Seperti itu ya Fibonacci. Lanjut. Nah, setelah ini, oke, ini udah. Nah, ini rekursif dengan soal matematika diskrit. Ketemu lagi sama matematika diskrit ya di pemrograman ya. Ini diketahui terdapat rumus matematika sebagai berikut. Ada kan rumus matematika kan ya? Nah, ini kalau X sama dengan 0 maka 3. Kalau X lebih dari 0 maka 2F X min 1 plus 4. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, bagaimana ya cara kita untuk mengetahui F sama dengan 3? Ini ada cara pertama nih. Kita dari 0 berapa dulu, F0 sama dengan 3, lalu F1 diisilah 2F0 plus 4. Ini F0 karena dia X min 1 ya. Jadi sama dengan 2 kali 3 ditambah 4, 10. Seterusnya 24 dan 52. Ini cara yang matematika. Kalau ini dengan cara yang rekursif. Mari kita pakai cara yang rekursif. Nah, ini kita membuat rekursif dari rumus yang ada di sini. Nah, def rumus X yang ini Ibu close. Ini 0 ya. Jadi basisnya if X sama dengan 0, maka nah ini return 3. Else return, ayo gimana? Langsung aja guys. 2 dikali rumus X min 1 ditambah 4. Semudah itu dan it's done. Coba ya. Ini rumus X sama dengan 3. Jadi ini rumus 3. Kita save. Yeay, pas 52. Perlu direkursifin? Iya bu. Oke deh. Nah, di sini misal rumus X sama dengan 3 ya. Rumus 3 sama dengan X sama dengan 3 nih, maka
Kita langsung ke else. X min 1, 3 kurangi 1, 2. Jadi kita harus kita harus memproses atau memanggil dirinya sendiri. Jadi ini kita copy aja. Lalu kita panggil ini. Karena X 2, maka kita masih memanggil else. Jadi ini ke 1. Oke ya, paham ya? Lanjut, kita juga harus menyelesaikan yang ini. Maka kita copy. Ini else-nya. Nah, ini kita selesaikan dulu. 1 kurangi 1, 0. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, rumus 0, maka dia 3. Oke, maka kita bisa nih, sudah bisa dihitung nih. Sudah tidak memanggil lagi. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Lanjut. Ini kita copy. Yang terdalam dulu. 2 kali 10, 20, 20 tambah 4, 24. Itu sama dengan 2 kali 24, 48, tambah 4, 52. Yeay, jadi rumus X sama dengan 3, 52. Begitu. Gampang ya? Jadi rumusnya seperti ini dan codingnya seperti ini. Jadi sama persis sama rumus matematikanya. Lanjut nih. Ini ada rekursif dengan soal cerita. Contohnya, terdapat koloni virus dimulai dari 15 buah virus. Setiap 1 jam, virus tersebut membelah diri menjadi 2 virus baru. Pertanyaannya, berapa jumlah virus setelah 4 jam? Jering. Nah, kita harus membuat rumus matematikanya dulu nih. Nah, nih. Misal A, N jumlah virus setelah N jam yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif sebagai berikut. Ini A, N. Kalau N atau jamnya 0, maka apa tadi? 15 buah. Terus kalau N lebih dari 0, maka dia akan menggandakan dirinya sendiri. 2A N min 1, seperti itu. Nah, berarti yang ini itu basis dan yang di sini adalah rekursif. Nah, ini kalau menentukan dengan cara biasa A 0 sama dengan 15, A1, A2 seperti itu. Dan ini dengan cara rekursifnya. Bu, kok dapat ini sih? Kok dapat 2A N min 1 sih? Bisa dong. Nah, ini. Oke. Mari kita membuat codingannya. Bisa kan? Gampang banget kan? Nih ya. Kan kita udah coba nih rumus yang ini nih. Nah, misal ini def. A N. If N sama dengan 0, maka ya return 15. Lalu else dua, jangan lupa return 2 dikali, nah, memanggil dirinya sendiri, N min 1. Seperti ini, sesimpel ini. Nah, coba
bakteri setelah 4 jam ya. Virus setelah 4 jam. A 4. Save. Nah, virus setelah 4 jam sama dengan 240. Begitu step by stepnya. Gimana? Buat sendiri ya. Nah, seperti ini. A4 jadi 2, A3. Setelah itu dipanggil sampai dia ketemu basis, yaitu A0. Dari rumus seperti ini didapatkan coding yang simple, jadi sama persis kayak rumusnya. Lanjut, sekarang kita ke rekursif pada string dan kita menerapkan palindrom, guys. Nah, teks palindrom adalah teks yang sama, baik dibaca dari kiri maupun dari kanan. Misalnya ini, ada civic. Kalau dari kiri bacanya civic, dari kanan juga bacanya civic. Lalu ada level, ada rotator, ini ada 25, 582, 85 dan lain-lain. Nah, ini contohnya nih, civic. Kan kita kalau baca atau kalau menganalisa kan dari awal, teks awal sama teks akhir dulu ya. Kalau sama maka true, maka bakal dilanjutin ke teks yang paling dalam lagi. Setelah itu kalau dia sisa 1 maka benar. Terus next case kita ngecek dari yang awal dan akhir. Kalau udah nggak cocok maka langsung false. Ini juga did awal dan akhir. Kalau dia cocok maka diterusin, kalau nggak cocok nggak ini. Nah, jadi basisnya kalau teksnya ada 0 atau 1 huruf nih ya, 0 atau 1 ini berarti ada 0, ini 0 nggak ada sisanya, dan 1 maka kembalikan true. Jika huruf awal dan akhir tidak sama maka kembalikan false. Dan recursion call, selain itu rekursif huruf awal plus 1 akhir minus 1. Jadi setelah ini rekursif awal plus 1, ini awal plus 1 lalu akhir minus 1. Nah, codingnya seperti itu. Yuk kita coding ya. Ini def is palindrome text. Tadi apa? If huruf di teksnya, jadi len teks kurang dari 2, jadi tuh teksnya ada 0 atau 1, maka return true. Lalu ada basis lagi, if teks awal tidak sama dengan teks akhir, maka return false. Ini ya, ini tuh maksudnya teks paling akhir, yes. Lalu setelah itu baru kita rekursif. Bisa kasih else, ini aja. Jadi ini tuh else-nya dari learn dan else-nya dari teks yang pertama. Jadi kita tanpa else, jadi langsung aja return is palindrome, ini teks 1 min 1. Nah, ini maksudnya teks 1 min 1 itu misal ya, misal Udinus, maka teks array 1 min 1 itu dinus. Jadi di dalamnya
sini, seperti itu. Kita save, kita coba. Dulu palindrom bisa apa? Palindrom Nah, is palindrome treat sama dengan true. Misal apalagi? Is palindrome Udinus. Lalu is palindrome kosong ya. Kosong. Jadi misal nggak ada. Atau udah habis ini tuh kita ngecek basisnya. Lalu is palindrome A. Nah ini save. Nah kalau did ya true Udinus, false kalau kosongan ya true karena tadi basisnya, dan A juga true karena basis juga, seperti itu. Nah jadi pertama ngecek di depan dan di belakang. Kalau dia true maka di looping lagi, dicek lagi di bagian ini dan sini. Kalau dia true dicek lagi. Kalau udah sisa satu maka ya dia true palindrome. Next, kalau di sini dia udah nggak cocok maka dia langsung mengeluarkan false. Lanjut. Nah, alhamdulillah. Sekarang finalnya rekursif versus iteratif. Kalau rekursif itu pengulangan dengan struktur seleksi if else dan pemanggilan fungsi dirinya sendiri atau recurrence. Pengulangan berhenti saat bertemu dengan base ya, base case ya, ingat ya. Pengulangan tambah henti jika tidak bertemu. Jadi dia akan overlooping atau over recurrence kalau tidak bertemu dengan base case. Tapi ini ada yang jeleknya, biaya proses lebih tinggi dengan pemanggilan banyak fungsi. Jadi itu butuh memori lebih besar dan kerja prosesor yang lebih tinggi. Terbaca untuk keuntungannya terbaca jelas. Seperti model lebih dekat dengan contoh faktorial dan Fibonacci. Jadi apa rumusnya, yang rumusnya itu tuliskan, maka yang codingan itu juga kita tuliskan, jadi sama persis dengan rumusnya. Itu keuntungannya. Untuk yang iteratif, pengulangan menggunakan struktur for atau while. Pengulangan berhenti jika ya bernilai salah, dan perulangan tidak berhenti jika bernilai benar. Nah, dibandingkan dengan rekursif, biaya prosesnya itu lebih rendah ya. Jadi kebutuhan memori dan prosesor juga lebih rendah karena dia melooping dari satu fungsi saja. Tapi untuk tidak keunggulannya atau minusnya dari iteratif adalah terbaca kurang jelas dan model kurang dekat dengan masalah. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Cukup sekian materi rekursif hari ini. Bye bye. Semoga bermanfaat.